Kalau mau sambil berdiri jalan-jalan, video bumperin, membuka dulu sambutan. Mangke kula izin nggih. Banyak berjalan. Ngapunten kula. Insyaallah. Oh, boten. Beliau senior saya di atas jauh. Nanti saya sampaikan ke teman-teman Prabu sih saya. Saya masih 25 tahun. Hai penonton, Sabun anak satu. buat kalian yang masih jomblo, jalan-jalan ke Piungan, jangan lupa bawa perlengkapan. Cie yang masih aja sendirian, gak ada niatan buat ngajak ke pelaminan. Hiks, hiks, hiks. Hidup lagi capek-capeknya, malah lihat dia dengan yang lainnya. Tetap semangat ya besti. Punten. Iya, Pak. Lewat. Cek satu. Cek. Ayo Mbak, yang belakang dengar suara saya? Dengar ya? Yang ujung sana dengar suara saya? Oke, dengar. Kita mulai ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, niki biasanya kalau jawab salam pertama niki mesti belum semangat dan belum kompak, betul? Anak muda niku identik dengan semangat dan kompak. Maka saya coba malam hari ini dengan bersolawat dan berpantun. Siap? Oke. Sholatullah, salamullah ala Toha. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah, ala Yasin Habibillah. Ke pasar pagi membeli opak, cakep. Membeli opak bareng Pak Desuki. Jamaah jawab salam kurang kompak. Ayo kita ulang sekali lagi. Ayo kita ulang sekali lagi. Sholatullah ala Toha Rasulillah. Sholatullah salamullah ala Yasin Habibillah, ala Yasin Habibillah. Anak muda mainan keran ning dalanan. He pemuda ojo berpacaran, mending kita pengajian, mending kita pengajian. Sholatullah ala Toha Rasulillah. Sholatullah salamullah ala Yasin Habibillah, ala Yasin Habibillah. Sahabatku, saya doakan yang menjawab salam saya semangat dan kompak. Semoga Allah berkah limpahkan rezekinya, diberikan keluarganya keluarga sakinah mawaddah warahmah, bertambah kebaikan keluarganya, nambah uang sakunya, putus dengan pacarnya. Sing paling keras berarti sing paling akeh pacare. Kita ulang sekali lagi, semangat dan kompak. Kita buktikan bahwasanya dari Padukuhan Kedung Pring, bahwasanya dari Kelurahan Giripedi ada jiwa-jiwa yang semangat, ada jiwa-jiwa yang ingin sukses untuk kedepannya. Siap? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala sakinah, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana anzilna munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma wa razuqni fahma. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir wa aqamas salata wa ataz zakah wa lam yakhsha illallah fa'asa ulaika an yakunu minal muhtadin. Sadaqallahul adzim. Yang saya hormati Bapak Lurah Giripeni, Bapak Babinsa Giripeni, Bapak Babin Kaptipmas, Bapak Takmir Masjid At-Thahirah beserta para jajarannya, dan juga para tokoh masyarakat yang saya hormati, dan juga sahabatku yang senantiasa saya cintai dan saya banggakan, dan insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selamat malam orang-orang yang senantiasa sering mencintai namun masih saja tetap disakiti. Ada? Selamat malam orang-orang yang selalu berkata, harusnya aku yang di sana. Alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dimana sampai malam hari ini, sampai detik ini, Allah masih memberikan sebuah kenikmatan yang sangat-sangat luar biasa. Yang paling utama dan yang paling penting yakni adalah nikmat iman dan nikmat Islam. Yang selanjutnya yang perlu kita syukuri yakni adalah nikmat sehat dan nikmat sempat. Baginda Rasulullah Muhammad SAW pernah berkata seperti ini, kalaulah ada manusia, kalaulah ada anak muda diberikan dua kenikmatan ini, maka manusia ini, maka anak muda ini sering lalai menikmati atau sering lalai mensyukuri nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa nikmat yang pertama kata Rasulullah? Yaknilah nikmat sehat. Begitu sakit, ya Allah, aku pengen berangkat ke Masjid At-Thahirah Kedung Pring, pengen bersama ngaji dengan teman-temanku, tapi begitu sehat lali. Gimana pembuatan? Yang selanjutnya yang Rasulullah katakan, manusia itu paling sering lalai yaknilah mensyukuri nikmat sempat atau nikmat waktu luang. Begitu sedang sibuk-sibuknya, mungkin ngurus kuliah, mungkin banyak PR sekolah, mungkin banyak pekerjaan, lupa. Tapi begitu sedang nyantai, sedang landai, malah lupa, tidak mau mensyukuri nikmat dari Allah. Maka bentuk rasa syukur kita, sahabatku, pada malam hari ini, nikmat sehat dan nikmat sempat, kita gunakan untuk beramal soleh di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah telah dijelaskan dalam Quran, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. La in syakartum, apabila ada anak muda yang dia bersyukuri nikmatku, kata Allah, la azidannakum, maka akan kutambahkan nikmatnya. Wala in kafartum, kata Allah, tapi apabila dia tidak mensyukuri nikmatku, inna adzabi lasyadid, maka azabku sangat pedih. Yuk, maka sahabatku, teman-teman semua, remaja dan pemuda masjid yang ada di sini, yuk kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di mana cara bersyukur? Yang paling mudah dan yang paling ringan adalah dengan menggunakan lisan kita, dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Kedua kalinya selawat bertangkaikan salam, semoga tetap tercurah limpahkan kepada sahabatku. Kalau adalah pemimpin terbaik, maka beliau dinobatkan sebagai pemimpin terbaik. Kalaulah ada sahabat terbaik, bestie terbaik, tetangga terbaik, maka beliau dinobatkan sebagai
sahabat terbaik. Siapa beliau? Baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang senantiasa kita nantikan syafaatnya kelak di yaumil qiyamah. Semoga kita semua beserta keluarga kita yang ada di rumah termasuk ke dalam umatnya sampai akhir zaman kelak. Amin Allahumma amin Allahumma amin. Sahabatku, gimana kabarnya pada malam hari ini? Semua sehat? Ada yang sedang patah hati? Oke, nggak jujur ya. Ngapunten, bapak-bapak, ini saya bersama dengan anak-anak milenial dan anak-anak Gen Z. Saya akan banyak berbicara, ngobrol, dan banyak berjalan kepada teman-teman semua. Baik, tema kita malam hari ini, sahabatku, ada yang tahu temanya apa? Muda bangkit, makmur ke masjid. Namun ada pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang maka tak cinta, tak cinta maka tak ta'aruf. Ya, kita ta'aruf dulu. Sebelumnya sudah ada yang kenal dengan saya? Belum? Ya, kalau belum ada, emang saya orang yang nggak terkenal ya, nggak apa-apa. Ya, nah malam hari ini saya mau kenalan dulu. Perkenalkan, nama saya Bayu Gatra Irawan, atau kalau di Kulon Progo niku bahasa panggilannya disebut Buya Bayu. Apa itu Buya? Buya itu bapak panggilannya. Ya, saya campuran, bukan asli Jawa Tulen. Ibu saya Wonosobo, bapak saya Makassar. Ya, ngapunten nanti ngomongnya rodo-rodo campuran buatan apa-apa ya teman-teman ya. Nggak apa-apa nggih? Oke, ini ada alamat sosial media saya, silakan di follow, nanti akan saya follow back. Alamat saya di perumahan Dalam Giripeni di Kalikepek. Giripeni juga masih sama, lurahnya juga masih sama, Babin Kamtipmasnya juga masih sama, dan juga Babin saya masih sama. Nah, insya Allah kita adalah putra-putra Giripeni, gitu nggih. Baik, tidak sampai situ teman-temanku semua. Kalau untuk status, mohon maaf, status saya, pintu hati saya sudah tertutup ya, pintu hati saya. Cuman lupa kuncinya di mana, maka sering terbuka pintu hati saya. Gitu. Baik, kalau hobi saya adalah sepak bola, teman-teman. Saya ikut tim dari Ganaskal. Kalau teman-teman kapan-kapan mau bertanding dengan saya, silakan. Yang penting jangan duel ya, tidak boleh. Itu. Oke, selanjut dari hobi. Baik, aktivitas sampingan saya, ya sama kayak Pak Singgi. Kalau Pak Singgi itu jaga Polisi Republik Indonesia, kalau saya polisi bandara. Ya, aktivitas sampingan saya selaku personil keamanan penerbangan di Yogyakarta International Airport. Itu aktivitas sampingan. Oke. Nah, aktivitas utama saya adalah mengisi pengajian umum, mengisi sekolah-sekolah, mengisi kampus-kampus, pondok-pondok, dan juga remaja-remaja masjid. Nah, ini fokus utama saya. Nah, kenapa kok saya ingin sampaikan ke teman-teman semua bahwasanya dakwah, menyampaikan itu bukan profesi. Menyampaikan kebaikan, dakwah itu bukan profesi. Tapi apapun profesi kalian besok, apapun keadaan kita besok, tetaplah berdakwah dan tetaplah menyampaikan kebaikan kepada orang lain. Tepuk tangan dulu buat kalian semua. Siapa contohnya? Tidak usah jauh-jauh. Di depan kita ada Pak Lurah, di depan kita ada Pak Babin Kaptipmas, di depan kita ada Pak Babinsa, dan bapak-bapak yang lainnya. Mereka profesinya berbeda-beda, tapi tetap menyebarkan kebaikan, tetap berdakwah. Ini yang mau saya sampaikan poinnya kepada teman-teman semua. Besok teman-teman mau menjadi profesor, mau menjadi dokter, mau menjadi apa lagi? Apapun profesi teman-teman semua, maka jangan lupa tetap berdakwah dan tetap menyampaikan kebaikan kepada orang lain. Nah, itu. Nah, selanjutnya saya melanjutkan studi teman-teman. Itu di International Open University, ambil studi Islam. Kalau pusatnya ada di Qatar, di Doha. Mohon doanya teman-teman, semoga Allah lancarkan aktivitas kuliah saya dan semoga bisa senantiasa menyebarkan kebaikan kepada orang lain. Gitu nggih. Nggak usah tepuk tangan. Ya ini umroh, nggak usah. Ya. Nah, selanjutnya kalau Mas Bayu ke sekolah-sekolah, kalau ke pondok-pondok, ke kampus-kampus pakai teman perubahan. Silakan teman-teman bisa follow nanti @temanperubahan.official. Ya. Tuh, lanjut saja. Dan juga kalau ke masjid-masjid pakai nama Cinta Masjid. Dan for your information, sedikit informasi kepada teman-teman semua. Insya Allah besok di tanggal 27 hari Rabu di Masjid Kasyamsi dekat RSUD itu kita ngadain tablik akbar bersama Ustadz Handi Boni. Ada yang kenal Ustadz Handi Boni? Ya, insya Allah hadir ya besok ya. Gitu. Ya. Baik teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita masuk materi. Baik, silakan nanti di tengah-tengah acara silakan bikin story, tag teman perubahan, terus tag juga Cinta Masjid @Boy Bayu dan juga @Rismas Al
Al-Fatah. Oke, yang kedua, luruskan niat dan bersihkan hati semata-mata kita mencari ridho siapa kalau bermajelis ilmu, sahabatku? Ridho Allah Subhanahu wa taala. Luruskan niat, bersihkan hati. Rasulullah SAW pernah bersabda seperti ini, sahabatku, ya, man salaka thoriqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi thoriqan ilal jannah. Barang siapa ada manusia, anak muda yang dia berjalan menempuh satu tempat ke majelis ilmu, maka Allah mudahkan langkahnya menuju ke surga. Amin ya rabbal alamin. Dan yang selanjutnya, jadikan forum ini untuk menambah persahabatan dan persaudaraan. Nggak boleh kita sesama anak muda digiripeni. Kamu padukuan sana, aku padukuan sini. Kamu remaja masjid sana, aku remaja masjid sini. Nggak. Kita ini adalah innamal mu'minuna ikhwah. Kita ini umat mukmin saling bersaudara. Saya tanya ke teman-teman semua, siapa di sini pengen masuk surga, angkat tangannya. Siapa di sini yang pengen masuk surga, angkat tangannya. Yang angkat tangannya setengah-setengah, surganya setengah-setengah. Oke, turunkan. Siapa di sini yang pengen masuk surga dengan teman sebelah kiri kanannya, angkat tangannya. Wah, wah egois kalian. Angkat tangannya seketingginya. Yang pengen masuk surga bareng-bareng sama teman-temannya, angkat tangannya. Yuk. Oke, coba sampirkan ke pundak teman sebelah kanannya. Oke, ikutin kalimat Mas Bayu. Oke, sahabatku, 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 sahabatku. Fokus ya, malam ini kita mau bersenang-senang. Gak apa-apa sering tersakiti. Gak apa-apa sering tersakiti. Yang penting punya Allah yang maha mengobati. Angkat tangan sebelah kirinya. Sampirkan ke pundak teman sebelah kirinya. Ya. Ikutin kalimat Mas Bayu. Hei sahabatku, ngomong-ngo, jalukmu piye? Tak urutane. Kok malah kayak nembang ini. Hei saudaraku, terima kasih ya, udah ngingetin aku. Biar lebih fokus, pinjem dong 100. Sahabatku, nggak apa-apa nggak punya ayang, nggak apa-apa nggak punya ayang. Yang penting punya Allah yang maha penyayang. Tepuk tangan dulu dong. Ngapunten Bapak, saya sebelum ngisi materi, saya harus fokus ke anak-anak dulu, ke teman-teman dulu. Kalau teman-teman fokus, kita akan enak ngajinya, betul? Kalau teman-teman saya menyampaikan, teman-teman main HP sendiri, ngantuk dan segala macamnya, maka saya pastikan teman-teman sebelum kita masuk materi harus fokus terlebih dahulu. Siap? Oke. Berbicara tempat nongkrong, ya kan? Teman-teman biasanya nongkrong ya. Biasanya kita berbicara tempat yang sering didatangi oleh orang lain. Apa itu biasanya? Angkringan, betul? Sering nongkrong di angkringan? Oke. Biasanya di mana lagi? Oke, acup. Di mana lagi? Tempat biliar dan juga di mana? Pasar malam. Nah, pertanyaan saya, apa yang kalian cari di tempat hiburan tersebut? Apa? Hiburan. Oke, ada lagi? Oke, jajan. Ada lagi? Oke, kesenangan. Betul? Hanya untuk sekedar menghilangkan kesedihan dan kepenatan semata. Boring di rumah, akhirnya berangkat ke tempat tongkrongan. Selanjutnya, sebagai apa? Sarana untuk hangout, biar enggak menjadi orang gabut. Betul? Oke, selanjutnya, ya, ngedate bareng pacar. Sebagai sarana untuk bisa keluar rumah masing-masing. Nah, pertanyaan saya, siapa di sini yang pacaran? Nah, oke wis, siapa di sini yang jomblo, angkat tangannya. Oke, yang sebagian sini berarti pacaran semua. Oke, ingat ini masjid, nggak boleh berbohong. Ya dimanapun nggak boleh berbohong. Tapi ini tempat masjid paling suci ya, nggak boleh berbohong. Kalau bohong dosa. Ya jawab dalam diri teman-teman sendiri. Saya pacaran atau enggak? Oke, kita lanjut. Nah, lalu apakah semua itu ya bisa menghadirkan kenyamanan dan kesenangan? Ingat, Islam nggak cukup dengan senang, tapi juga tenang. Nah,
Lalu belum tentu, malah bisa sering membawa kemudaratan buat orang atau anak muda yang lainnya. Nih, saya kasih lihat data-datanya nih. Tuh. Seorang pria lecehkan 3 perempuan di pasar malam. Oke, lanjut lagi. 2 kelompok pengunjung tawuran di tempat biliar yang katanya nyari senang, malah nyari penyakit. Oke, ada lagi. Tuh. 4 kasus kriminal di tempat hiburan malam dari salah paham hingga pengaruh alkohol. Ini nongkrongnya katanya tempat nongkrongan yang bikin hilang penataan. Dan pacaran dan mabuk, 2 remaja diamankan saat pangkuan di atas motor. Astagfirullahaladzim. Oke, lanjut. Dan kita bisa mengambil kesimpulan teman-teman semua, bahwasanya tempat tongkrongan yang katanya bikin kesenangan, yang katanya bikin nyaman, yang katanya bikin menghilangkan kepenatan, justru malah membawa kemudaratan, justru malah membawa efek negatif buat kehidupan anak muda saat ini. Nah, lalu bagaimana anak-anak muda saat ini? Oke, saya cek ya. Cowok, yang nggak cowok angkat tangannya. Mana cowok? Oke, turunkan. Saya mau ngajak teman-teman untuk milih. Teman-teman mau pilih mana? Mau pilih kiri atau pilih kanan? Kiri atau kanan? Kiri atau kanan? Oke, sepakat kanan? Oke. Ustaz, kalau di masjid kanan, tapi nek ning jopo kiri-kiri sithik ra apa-apa. Nggak boleh ya. Lanjut, cewek. Mana cewek? Angkat tangannya yang cewek. Oke, turunkan. Cewek mau pilih kiri atau pilih kanan? Kiri atau kanan? Kanan. Oke, sepakat. Oke, cowok cewek, saya mau tanya ke teman-teman semua, pilih kiri atau pilih kanan? Pilih ngangkat piala atau pilih ngangkat anaknya orang? Oke, maka saya udahakan, semoga teman-teman yang hadir pada malam hari ini senantiasa menjadi orang-orang yang sukses untuk ke depannya. Dan salah satu cara untuk bagaimana kita sukses tidak dilewati dengan cara berpacaran. Siapa di sini yang sayang sama bapaknya? Siapa yang sayang sama bapaknya? Oke, turunkan. Siapa yang sayang sama ibunya? Sayang semua? Oke, ini yang pakai seragam dari mana ini? Dari masjid Jami Al-Ikhlas itu mana? Tegalembut. Wih, Masya Allah. Ini tepuk tangan dulu dong. Wah, keren. Pakai jas gitu ya. Iya, udah siap nikah kayaknya ini. Oke, lanjut. Nah, namun kenyataannya, apakah generasi muda saat ini seperti yang teman-teman pilih? Yang soleh-soleha, yang sukses-sukses, yang berprestasi. Nah, maka Mas Bayu malam hari ini pengen nyampaikan ke teman-teman semua fakta-fakta generasi muda saat ini. Siap? Siap? Oke, yang pertama. Pacaran dan pergaulan bebas. Saya mau polling ke teman-teman semua. Yang punya prinsip pacaran itu baik, angkat tangannya. Oke. Yang punya prinsip pacaran itu nggak baik, angkat tangannya. Oh, yang nggak ngangkat tangan dua-duanya berarti nggak punya prinsip hidup berarti ya. Ya. Ada yang bilang pacaran seperti ini. Hei, perhatikan. Ya, ada yang bilang pacaran seperti, Mas, aku ini pacaran ini biar semangat loh untuk sekolah, biar semangat untuk kuliah, biar semangat untuk menjalani hidup. Ya, apa betul? Saya sering ditanya seperti itu sama teman-teman saya. Terus gimana, Mas? Pertanyaan saya yang paling simpel. Terus bapak ibumu di rumah tidak membuat kamu semangat kok untuk belajar? Kita coba tanya lagi ya. Yang membayari kita sekolah siapa? Yang melahirkan kita siapa? Yang ngasih sanggup kita siapa? Ibu. Ya, maka banyak saat ini bahkan sampai rasa sayangnya kepada orang tuanya sampai tergeser gara-gara cinta terhadap
pasangannya. Ada yang bilang lagi, Mas, saya itu pacarannya pacaran syar'i. Gimana pacaran syar'i? Iya, yang diawali dengan basmalah. Pacarku, kita awali pacaran ini dengan bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Pacarku, pacaran sudah selesai, yuk hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ada lagi yang bilang kepada saya, hei Mas, pacaran itu, saya ini pacaran itu pacaran sehat loh. Gimana pacaran sehat? Apakah yang diawali dengan fitness dulu? Apakah diawali dengan bal-balan? Maka nggak ketemu konsepnya. Ya, maka sahabatku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang namanya pacaran di dalam Islam itu ya tidak diperbolehkan karena apa? Belum menjadi mahram atau belum sah. Oke? Di Quran surah Al-Isra ayat 32 dijelaskan, wala taqrabus, itu tahu. Janganlah engkau mendekati zina, mendekati saja tidak boleh, apalagi melakukannya. Wanita, ya, perhatikan baik-baik. Jangan kagum kepada pria yang sering ngasih coklat, tapi kagumlah kepada pria yang sering ngasih tanggal akad. Wanita, jangan merasa kagum kepada orang yang sering bilang I love you, tapi kagumlah kepada orang yang mau mengatakan qabiltu. Apa itu qabiltu? Qabiltu nikahaha wa tazwijaha bil maghril mazkur halan. Ini edukasi buat bapak-bapak juga. Jangan sampai dengan mempersilahkan atau membolehkan anak Anda berpacaran. Apapun alasannya. Oke? Kalau engkau cinta kepada anakmu, hei apalagi wanita. Kalau engkau cinta kepada bapakmu, maka jangan stop. Janganlah berpacaran. Karena apa? Seketika engkau berpegangan tangan yang dengan bukan mahramnya, engkau pergi bersama berduaan, berkholwat di situ, maka seketika dosa jariahnya mengalir ke bapak ibumu, yang bapakmu bagaimana senantiasa setiap malam berdoa untuk kebaikanmu. Hei pria yang ngakunya cinta kepada ibunya, yang ngakunya cinta kepada bapaknya, jangan sampai engkau alirkan dosa-dosa jariah kepada orang tua kalian. Maka gimana Islam menyarankannya? Yes, dengan cara apa? Kalau engkau belum mampu, maka perbanyak berpuasa, atau bahasa lainnya atau tafsir lainnya, engkau menahan diri untuk tidak berpacaran. Kalau sudah mampu, gimana caranya, Mas? Kalau sudah mampu, maka segeralah untuk menikah. Itu ya, pacaran dan pergaulan bebas. Oke, lanjut. Orang tua kerja siang malam banting tulang untuk menafkahi anaknya. Begitu lulus dari kuliah, begitu lulus dari sekolah, bilang apa sama pacarnya? Terima kasih pacarku sudah nemenin aku dari nol. Sarang heo. Bales sarang tawon. Sakitnya orang tua itu seperti itu. Ketika wisuda, ya, yang pertama kali diajak foto itu siapa? Pacarnya duluan. Ini hati-hati. Dan banyak sekali kasus yang terjadi, ya, awalnya apa? Kekerasan, mutilasi, gantung diri, aborsi, itu semua awalnya dari apa? Pintu gerbangnya adalah pacaran. Nanti kan saya sampaikan, teman-teman. Kenapa kok Mas Bayu pro sekali dengan pacaran? Ya, saya juga pernah pacaran waktu itu. Ya, tapi saya tobat, saya berhijrah, bahwasanya itu semua tidak baik. Ingat, tidak ada cinta sebelum sah, tidak ada cinta sebelum pernikahan. Yang ada hanyalah Oke, lanjut. Tuh. Ora ninja, ora cinta, ora supra, ora mesra, ora FU, ora I love you. Teman-teman, kalau kita melihat data, hampir setahun di Yogyakarta itu ada kurang lebih 1.300-an kasus kekerasan akibat dari pacaran. Yang awalnya cinta-cintaan, sayangku. Apalagi yang udah ngaji nih ya, yang udah pakai gamis, yang udah pakai peci, ukti-ukti sama ikhwan-ikhwan. Ya, assalamualaikum ukti, dibalaslah sama cowoknya. Sama ceweknya, waalaikumsalam akhi, lagi ngapain itu ya biasanya ya, lagi belajar nih belajar apa belajar mencintaimu gitu. Akhirnya apa astagfirullah. Jangan sampai saya selaku pemerhati remaja di Kulon Progo, mohon maaf harus saya katakan, hampir setiap angkatan sekolah SMA dan SMK pasti ada satu yang married by accident atau kecelakaan sebelum pernikahan.
Untuk pernikahan lalu lintas, untuk kecelakaan lalu lintas ya maksud saya. Tapi paham kan maksud saya? Hati-hati, masa depan kalian hancur gara-gara percintaan. Oke, saya lanjut. Tuh, yang viral waktu itu di Kulon Progo ya, teman-teman semua, kasus pernikahan dini itu membludak yang awalnya di tahun 2022 itu 52 kasus, sekarang naik menjadi 68 kasus. Kurang lebih ada 8% peningkatannya. Dan usia-usia yang minta dispensasi pernikahan itu usia-usia 14 tahun, 15 tahun. Masih SMP. Astagfirullah. Nah, kalau ditarik ulur penyebabnya, banyak sekali kasusnya. Yang mulai dari desakan orang tua, yang mulai dari sudah kebelet nikah, bahkan yang sudah ada tadi masnya bilang apa? Dan ada juga yang dan lain sebagainya, ya. Maka teman-teman semua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yuk jadilah minimal jadilah diri kita pribadi menjadi orang yang baik dulu untuk kedepannya. Tapi setan itu suka kepada orang yang sendiri-sendiri. Kalau engkau mau berbuat kebaikan, kalau engkau mau berhijrah, jangan sendiri-sendiri, ya. Maka jamaah dengan apa? Dengan teman-teman remaja masjidnya, dengan teman-teman Karang Tarunanya. Insya Allah nanti akan lebih kuat lagi untuk kedepannya, ya. Tuh, Mas, bisa lagi Mas. Ada yang pernah ngelakuin hal seperti ini enggak? Jangan sampai ada remaja masjid di Kedong Pring, Giripeni, ini terjadi seperti ini ya. Jangan sampai. Bisa diklik Mas, tengahnya Mas. Serasa dunia milik mereka berdua, yang lain pada ngontrak. Jangan ketawa-ketawa, bisa jadi di sini kalian pelakunya. Ya, tuh. Ada yang pernah ngelakuin seperti ini? Maka segeralah bertaubat. Angkat tangan kanannya. Angkat tangan kanannya, sahabatku. Angkat tangan kananmu, tempelkan ke pundak sebelah kanan. Ini sebelah kiri. Kita beristighfar bareng-bareng ya. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Sekali lagi, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Sahabatku, Allah sangat cinta kepada hambanya yang mau banyak-banyak beristighfar. Mas, saya masih minum minuman keras, istighfar, sholat. Mas, saya masih pacaran, sholat. Mas, saya masih berbohong kepada orang tua saya, sholat. Mas, saya masih berbohong kepada teman saya, sholat. Mas, saya masih berbohong kepada ibu kantin di sekolah, sholat. Mas, saya masih berbohong kepada Pak Lurah, sholat. Karena sholat pelan-pelan, perlahan-perlahan akan mengikis kemaksiatanmu. Inna sholat tanha anil fahsya'i wal. Kalau engkau rajin sholat tapi engkau masih bermaksiat, berarti cek kualitas sholatmu seperti apa. Kalau orang sholatnya baik, maka dia tahu semua aktivitasnya itu diawasi atau diawasi oleh CCTV yang nggak pernah tidur, CCTV yang nggak pernah rusak, CCTV yang nggak pernah error, CCTV semata-mata yang paling sering lihat kita, baik kita mau tidur sampai kita mau tidur lagi. Siapa beliau? Siapa dia? Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau anak muda beriman tuh, dia cek tanda-tandanya apa? Dia selalu diawasi atau selalu sadar karena diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mau berbuat maksiat? Enggak, ada Allah. Dia mau berpacaran? Enggak, ada Allah. Wanita, kalau ada pria yang mengajakmu pacaran, sweet cewek, pacaran dong. Apa bilang wanita? Langkai dulu bapakku. Itulah wanita gentle. Ya, sebaik-baik perhiasan di muka bumi ini adalah wanita yang soleha. Wanita, saya mau tanya kepada kalian, mau memilih menjadi mutiara atau mau menjadi kerikil di pinggir jalan?
Kalau engkau mau menjadi kerikil di pinggir jalan, engkau akan mudah didapatkan oleh orang lain dan akan mudah dihempaskan oleh orang lain. Tapi kalau engkau mau menjadi mutiara, engkau akan diambil oleh orang-orang, oleh pria yang benar-benar setia kepada engkau, diangkat ke permukaan dengan sebuah ketakwaan dan sebuah kemuliaan dan sebuah keseriusan. Nah, maka salah satu cara bagaimana engkau pengen menjadi mutiara, tidak dengan cara berpacaran. Pria, kalau engkau ngaku gentle, kalau engkau ngaku pria sejati, maka datangilah rumahnya, tek 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 ketika engkau siap untuk menikahinya. Siap? Siap jomblo sampai halal? Siap? Siap? Insya Allah. Oke. Saya lanjut. Nah, anak muda saat ini, trendsetternya, percontohannya. Halo. Hai. Halo, halo. Hai, hai. Percontohan anak-anak muda saat ini melalui media, melalui pemikiran, saat ini sudah menjadi trendsetter terburuk. Contohnya siapa? Yang pertama siapa? Fajar si sad boy. Anak usia 14 tahun, 15 tahun bisa viral gara-gara putus. Zaman Pak Singgi, zaman Pak Lurah putus cinta mah udah biasa, nggak viral lah. Ini sengaja diekspos di sosial media agar anak-anak muda menjadikan dia sebagai trendsetter dan menjadi percontohan dalam kehidupannya. Oke, ada lagi. Tahu lagunya? Begitu sulit lupakan. Ada namanya Rehan di sini? Oh, nggak ada. Banyak sekali saat ini apa-apa viral, apa-apa viral, apa-apa viral. Dulu zaman Pak Lurah, zaman Pak Babinsa, zaman Pak Babin, kalau orang mau viral harus punya karya. Seorang musisi harus punya karya musik, harus punya karya lagu. Seorang arsitek harus punya karya gambar bangunan. Seorang apalagi, seorang pemahat kayu harus punya karya apa? Kursi dan meja dan segala macamnya. Anak muda saat ini kalau mau viral gampang, nggak perlu pakai karya. Mau tahu gimana caranya? Putuskan saja urat malunya, pasti dia viral. Anak muda saat ini apalagi cewek-cewek, ya Allah, ya Allah. Nah, Parkoy itu. Ya. Sudah tidak ada rasa malunya, putuskan saja urat malunya, pasti dia viral. Ini yang terjadi sahabatku. Perhatikan, kita saat ini sudah nggak dijajah dengan brand, sudah nggak dijajah lagi dengan tank, sudah nggak dijajah lagi dengan alat-alat senjata-senjata yang keren. Enggak, tapi kita saat ini dijajah dengan apa? Pemikiran kita. 2/3 dunia dulu pernah dikuasai Islam. Kalian tahu musuh Islam tidak dengan cara melawan dengan cara militer, tapi mereka punya strategi 100 tahun lebih, ratusan tahun mereka butuhkan untuk meruntuhkan Islam dengan cara apa? Dengan cara merombak pemikirannya dan cara merusak pemikirannya. Maka hati-hati teman-teman. Pernah nggak teman-teman mendengar ada orang yang mengatakan seperti ini? Hei, nek bahas Islam. Nek bahas Islam. Iku neng masjid wae. Nek bahas aturan Islam. Itu neng majelis ilmu wae. Neng pasar ojo. Neng warga, neng masyarakat ojo. Tidak boleh. Pernah mendengar seperti itu? Hati-hati. Dia tidak sadar semua kehidupannya itu senantiasa diliputi atau dilindungi atau diatur oleh Islam. Kita sholat, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku, ibadahku, jiwa ragaku, hidup dan matiku milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sepantasnya anak muda yang bertumbuh dewasa, dewasanya digunakan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahabatku, kita ini hidup ada 3 fase. Oke? Yang pertama fase lemah, yang kedua fase kuat, dan yang ketiga fase lemah lagi. Fase lemah kita dilahirkan, betul? Tanpa busana kita merengek-rengek, oe. Begitu sudah tumbuh dewasa, kita kuat, betul? Tapi setelah kita sudah berumur 60-70 tahun, kita kembali lemah. Dan yang hisab paling terbesar, sahabatku, perhatikan baik-baik, hisab yang paling terbesar adalah hisabnya fase kuat kita, yakni masa
Udah, kau gunakan untuk apa masa mudamu? Nanti akan kita bicara di belakang ya. Lanjut. Ini ada lagi ya, live cepmek sama bongek dan segala macamnya. Wah, pokoknya banyak lah. Oke, nah TikTok negatif juga. Kenapa saya bilang TikTok negatif? Ya, karena saya juga, Mas Bayu, gunakan TikTok juga. Tapi bukan untuk joget-joget. Tapi untuk share dakwah, share konten-konten Mas Bayu. Ya, maka teman-teman semua perhatikan baik-baik. Apalagi yang punya TikTok nih, ya, scroll. Wow, masya Allah, ceduk. Muslimah, hati-hati, ya. Perhatikan auratmu. Jangan sampai engkau memposting aurat ke sosial mediamu. Ribuan orang menontonmu dan menempelkan hawa nafsu. Maka seketika dosa jari yang mengalir kepadamu. Ya, hati-hati. Tuh. Nah, kecanduan Mobile Legend. Nah, mobile game. Siapa di sini yang pemain Mobile Legend? Masih noob atau udah pro nih? Ya, jangan sampai waktumu ya kau habiskan untuk bermain Mobile Legend. Beliin garam di warung. Hah? Mama beliin garam di warung. Aku udah besar mah gengsi dong. Wes faya adzan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Lagi chicken katanya kayak gitu. Akhirnya nggak sholat lagi. Ada lagi panggilan, hayya 'alal falah. Mari menuju ke kemenangan. Bentar dong, masih enak nih main game nih. Tapi begitu ada masalah dalam kehidupan, begitu sedang jatuh-jatuh dalam kehidupan, Allah yang menjadi sasaran. Ya Allah, engkau nggak hadir kepada hidupku. Aku nggak lulus SBMPTN, aku nggak lulus SNMPTN, aku nggak lulus kuliah di sini, aku nggak lulus kuliah di situ. Anda kemana saja ketika Allah panggil untuk sholat, ketika Allah panggil untuk menuju kemenangan, engkau kemana saja, engkau tidak mendengarnya. Hati-hati. Oke, saya lanjut. Tuh, idola yang salah. Siapa di sini wanita yang pecinta K-pop? Angkat tangannya. Angkat tangannya. Siapa yang suka K-pop? Saya kasih hadiah. Ya, ini saya bilang, ini tim grup band BTS ya. Ini saya bilang kaum plastik. Mungkin kalau Mas Bayu operasi plastik mungkin gantengnya bisa seperti ini, tapi nggak mungkin. Ya, bahkan sampai rela-rela beli tiket jutaan rupiah, bahkan sampai rela-rela posting fotonya di Instagram, sampai rela-rela ngeprint fotonya untuk dipajang di mana? Di kamarnya, sampai rela-rela. Opa, sarang heo, annyeonghaseyo, dan segala macamnya. Padahal secara tidak langsung, perhatikan kalimat Mas Bayu, dalam Islam, kita kelak akan dibangkitkan dengan siapa yang kita cintai. Saya contohkan, Mbak MC. Namanya siapa, Mbak? Hah? Rara. Oke, saya contohkan Mbak Rara ya. Mbak Rara ini K-popper sejati. Asal Giri Penny ke Dongpring. Oke? Ini saya analogikan ketika di padang mahsyar kita dikumpulkan, ya, kan dalam Islam konsepnya kita akan dibangkitkan dengan siapa yang kita cintai. Cintanya sama opa-opa ketika di dunia. Oke? Begitu dibangkitkan di padang mahsyar, dia mau minta syafaat, datang ke opa-opa. Opa. Apa kata opa? Siapa kamu? Aku Rara. Dulu aku tinggal di Kedung Pring, Giri Penny. Aku dulu K-popper sejati loh. Aku dulu mengidolakan kamu loh, opa-opa. Lalu kata opa-opa, lalu kamu ngapain ke sini? Aku minta syafaatmu, opa. Apa kata opa? Rara, aku tidak bisa memberikan kamu syafaat. Aku juga minta syafaat ini. Akhirnya Rara datang mengeliling, akhirnya ketemu dengan Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketemu dengan Rasulullah. Ya Rasulullah, aku ini umatmu waktu di dunia. Apa kata Rasulullah? Benarkah kamu umatku, Rara? Iya ya Rasulullah, benar. Coba kalau kamu benar umatku, coba dong bacain satu ayat Al-Quran. Aduh ya Rasul, saya nggak bisa. Saya nggak hafal. Dulu saya hafal lirik-lirik lagu BTS. Oke deh, kalau nggak hafal satu ayat Al-Quran, coba dong satu hadis aja. Apalagi hadis ya Rasulullah, aku nggak bisa. Apa kata Rasulullah? Lalu kamu mengatakan umatku dari mana? Minggir sih. Aku mau melihat anak muda yang dia bertumbuh, dewasa, beribadah dalam ketaatan kepada Allah dan menjalankan sunnah-sunnahku. Kamu minggir dulu. Aku mau memprioritaskan anak-anak muda seperti mereka.
Hati-hati. Apalagi yang senang selawatan, ya. Berselawat kepada Nabi boleh, tapi yang sedang viral saat ini, mohon maaf, jangan jadikan seperti itu ya sahabatku ya. Sampai marwahnya majelis, marwahnya selawatan itu bisa sampai hilang gara-gara kalian mengikuti hawa nafsu kalian. Jangan sampai. Saya nggak perlu bahas itu ya. Oke, lanjut. Tuh, ini saya mengajak nyanyi teman-teman. Ini liriknya atau lagunya, nadanya Ikan Dalam Kolam. Nanti saya baca yang hitam, teman-teman membaca yang merah. Siap? Yang bentuknya gini. Na 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 na. Oke? Nah, teman-teman yang merah. Oke, 1 2 3. Bila ingin melihat ikan, tenangkan dulu airnya. Bila ingin sukses dan mapan, banyakin doa juga banyakin. Jangan dulu dapat nilai bagus, baca Quran dulu. Drakoran kuat, hati-hati teman-teman. Kadang gini, saya pernah mendapat nasihat dari guru saya. Saya tanya, Ustadz, kenapa kok saya ini kalau baca Quran kok nggak betah, tapi kok pegang HP kok betah banget? Apa kata guru saya? Dia bilang, Mas, bisa jadi Al-Quran yang nggak mau dekat denganmu. Ini jadi introspeksi buat saya. Ya Allah, bisa jadi mata ini tidak mau lama-lama di depan Al-Quran, tangan ini nggak mau lama-lama di depan Al-Quran, karena kita belum pantas lama-lama di depan Al-Quran. Tuh ya. Nah, maka teman-teman, saat ini anak muda dijajah dengan 3F. Dengan apa? 3F. Mungkin di sekolah-sekolah kalian sudah dapat. Yang pertama apa? Fun, hiburan-hiburan yang senantiasa melalaikan kalian beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Musuh-musuh Islam itu sangat luar biasa pintarnya membuat hiburan-hiburan sehingga melalaikan kita kepada Allah, melalaikan kita kepada Rasulullah, melalaikan kita kepada agama kita. Hiburan-hiburan, disibukkan dengan hiburan-hiburan yang senantiasa melalaikan kita dalam ketaatan kepada Allah. Yang selanjutnya, food. Apa itu food? Makanan dan minuman. Hei, siapa yang di kantin makan 5, bayar 3 gorengannya? Nah, kenangan toh? Jangan sampai ada yang haram-haram masuk ke dalam tubuh kita. Apalagi orang tua bawa pulang ya rezeki yang halal-halal saja. Sekalipun ada yang masuk ke dalam tubuh anak jenengan, ke dalam tubuh istri jenengan, maka secara tidak langsung anak kita, keluarga kita akan menjadi bengal. Tahu bengal? Keras, sulit mendapatkan hidayah. Maka hati-hati, kalau keras, begini ya teman-teman, kalau ada kebaikan yang disampaikan kepada dirimu, engkau tidak tergerak, coba bagaimana hatimu, cek dulu. Bisa jadi hatimu ada sekat-sekat yang itu harus perlu dibersihkan. Ya, itu. Yang ketiga, fashion. Mbak, pernah main-main ke YIA? Pernah main-main ke Yogyakarta International Airport, ke bandara pernah main? Di sana banyak wanita pakaian belum jadi, masih segini udah dipakai. Cepat banget. Ada rok belum jadi, masih segini sudah dipakai, betul? Yes, inilah kita dijajah dengan fashion kita. Maka wanita, perhatikan baik-baik. Engkau menutup auratmu bukan membungkus, oke? Tapi menutup. Beda antara menutup dan membungkus. Kalau menutup masih kelihatan lekuk tubuhmu, tapi kalau menutup sudah tidak kelihatan. Dan beli gamis, jangan gamis yang terawang. Usahakan gamis yang gelap, yang tertutup dan segala macam. Ya. Itu, kita dijajah dengan 3F. Apa aja? Fun, food, dan fashion. Perhatikan baik-baik. Nah, padahal teman-teman,
hidup kita di dunia ini, role model terbaik hidup kita di muka bumi ini sebagai umat muslim, sebagai umatnya Kanjeng Nabi siapa? Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya butuh satu cowok, saya butuh satu cewek yang berani maju ke depan nemenin saya, ya, untuk menjawab ada berapa sifat wajib Rasul. Kalau nggak ada yang mau naik, nanti Pak Lurah atau Pak Singgih yang narik satu cowok, satu cewek untuk maju ke depan. Ada berapa sifat wajib Rasul dan apa saja sifat wajib Rasul itu? Silakan maju ke depan. Satu cewek, satu cowok. Ayo, maju. Nah, tepuk tangan dulu dong, tepuk tangan. Ayo mas, sini mas, maju, maju. Sini, sini. Sini, sini. Ayo, maju, maju. Ampun Mbak, biar ada interaksi. Ayo, sini. Ayo. Ya, tepuk tangan dulu dong. Ada satu cewek yang siap. Sini, sini. Ini kayak Cino ya. Bentar. Satu cewek ada. Ada berapa sifat wajib Rasul dan apa saja sifat wajib Rasul itu? Ini saya bawa ke SD, anak SD pada hafal loh. Masa kalian nggak hafal? Ayo. Oke, saya wawancarin dulu. Mas, namanya siapa? Rizwan. Rizwan. Panggilannya? Rizwan. Oh, Rizwan. Oke. Rizwan kelas berapa? 9. Kelas 9. SMP ya? SMP mana? 4 Wates. SMP 4 Wates itu dekat alun-alun ya? Oke, SMP 4. Yang cewek satu mana maju? SMP 4 Wates. Oke. Mas Rizwan. Rizwan apa Rizwan? Apa? Siapa? Ada panggilan nih, siapa namanya? Siapa namanya? Rizwan ya, Rizwan ya. Mas Rizwan, selama dari kelas 1 sampai kelas 9, 1 SD sampai kelas 9 SMP, pernah pacaran enggak? Pernah. Sekarang? Sekarang pacaran enggak? Oh, sekarang pacaran. Oke. Terus saya tanya. Mas, kalau pacaran tuh ngapain aja sih? Ngapain? Saya tanya, Mas, kalau pacaran ngapain? Nggak ngapa-ngapain. Pertanyaan saya, lah ngapain pacaran kalau nggak ngapa-ngapain? Buang-buang waktu. Buang-buang waktu. Mending bantu orang tua, mending ikut remaja masjid, mending ngurus masjid. Betul, Pak? Ngapain pacaran? Nggak ngapa-ngapain. Lah ngapa pacaran? Astagfirullah. Inilah forum anak-anak muda, random sekali pembahasannya. Oke, tapi ada niatan nggak mau buat putus? Ada. Ada. Kapan putusnya? Kapan-kapan. Nunggu tobat apa nunggu dicabutnya? Nunggu tobat. Kapan tobatnya rencananya? Kapan-kapan. Wih. Oke, yang cewek maju dong satu dong. Sini. Ayo yang cewek maju satu. Ayo. Ayo monggo Bu, ditarik Bu, satu Bu, siapa Bu, ditunjuk Bu. Ya. Monggo. Ya, soalnya malam ini saya mau ngasih predikat ke mereka. Ayo, cepet. Satu cewek, ayo. Ayo. Ya, MC aja MC. Ayo Mbak MC, maju. Satu. Ayo, siapa? Ayo, ada yang mau maju? Cewek? Ayo, saya hitung sampai 5. Ayo. Ayo Bu, ditunjuk Bu. Ayo Pak Singgi, ditunjuk Pak Singgi. 1. Ayo, ini nanti dikasih hadiah. 2. 3. Durasi. Ayo. 4. 5. Nggak ada? Oh, ya wis, kalau nggak ada, ya wis. Oke. Gini Mas. Ada berapa sifat wajib Rasul? 3. 3. Oke. 3. Ada apa aja? 1. Jujur. Ketuhanan yang Maha Esa. 1. Jujur. 2. Amanah. 3. Mbak, pinjam satu mikrofon Mbak. Nah ini, ya biar cepet. Yuk, durasi soalnya. Yuk. Ada berapa sifat wajib Rasul? Ada 3. 1. Jujur. 2. Amanah. 3. Suka bertawakal. 4. Oh. Ada berapa sih sebenarnya teman-teman? Sifat wajib Rasul ada 4. Yang pertama,
Sidik. Apa tuh sidik? Sidik apa? Jujur. Yang kedua, amanah. Yang ketiga, tablik. Yang keempat, apa itu fatona? Cerdas. Itu Mas. Jadi ada 4. Nggak berubah kurikulumnya. Tetap 4 ya. Sidik, amanah, tablik, fatona. Ya, Mas Rizwan, pengen nggak menjadi umat Kanjeng Nabi sampai nanti di akhirat? Pengen banget, Pak. Pengen banget ya, Masya Allah. Saya beri satu tips ya. Gimana cara menjadi umat Kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika nanti di akhirat? Yang satu, memakmurkan masjid. Oke. Yang kedua adalah dengan tidak berpacaran. Oke. Malam hari ini saya pengen ngajak teman-teman, Mas Rizwan nanti dipimpin kita. Kemudian ya Pak, ini silakan divideokan. Ini mungkin ini pertama kali di Kedung Pring. Saya mau ngajak teman-teman untuk deklarasi putus massal dan deklarasi anti pacaran untuk Kedung Pring Giripeni. Oke. Dan dutanya adalah Mas Rizwan. Oke, dibantu. Oke, angkat tangannya gini. Ayo teman-teman angkat tangannya gini. Ayo teman-teman angkat tangannya. Ayo teman-teman angkat tangannya begini. Oke, angkat tangannya semua. Ya, angkat tangannya semua. Silakan di video, Pak. Silakan. Angkat tangannya semua. Ini kelihatan mana muka-muka yang kepekso dan muka-muka yang high class. Ikutin kalimat saya. Bismillahirrahmanirrahim. Kami, putra dan putri, remaja masjid, menyatakan mulai hari ini, mulai detik ini, pacaran itu dosa. Dan mulai hari ini dan mulai detik ini, kami janji tidak akan berpacaran lagi dan siap memutuskan pacar kami sekarang juga. Tepuk tangan buat kalian semua. Woi, ini deg-degan nih. Pacarmu orang mana, Mas? Oh, curang terus. Namanya siapa? Rahasia, Pak. Tak golei, tak tikung. Oke, beri tangan buat Mas Rizwan dong, Masya Allah ya. Ternyata masih satu Giripeni juga pacarnya. Ya, nggak apa-apa. Ini buat Masya Allah ya. Ya, baik. Maka teman-teman, ada 7 golongan yang dimana ya golongan ini akan dinaungi oleh Allah setelah tidak ada naungan-naungan lainnya. Yang pertama, pemimpin yang adil. Yang kedua, fokus. Yang kedua, pemuda yang tumbuh dewasa dalam ketaatan kepada Allah. Anak muda yang bertumbuh dewasa dalam ketaatan kepada Allah itu dispesialkan oleh Allah, akan mendapatkan naungan yang naungan itu spesial. Yang ketiga, orang yang hatinya terpaut dengan masjid. Maka tadi saya bilang apa? Pekerjaan sampingan saya di bandara, tapi aktivitas utama saya adalah ke masjid. Orang yang kalau dekat-dekat dengan masjid, dikatakan dalam Quran Surah Al-Isra pertama, barokna haula. Apa itu? Memberkahi sekelilingnya. Maka kalau kalian mau berkah hidupnya, teman-temanku, maka ngurus sama masjid. SK-nya bukan dari Pak Lurah. Surat keputusannya bukan dari Pak Gubernur, dari Pak Bupati, atau dari Pak Kapanewon, enggak. Tapi SK-nya ngurus masjid langsung dari Allah. Kalau kita sedang memakmurkan masjid, kata Allah apa? Kita sedang berbisnis intan. Berbisnis apa teman-teman? Berbisnis intan. Apa itu? Intan surullaha yansurukum wa yuthabbit aqdamakum. Barang siapa yang menurut agama Allah, maka dia akan ditolong oleh Allah dan akan diteguhkan kedudukannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka teman-temanku, saya kasih tips kepada kalian semua, kalau mau berkah hidup kalian, kalau mau lancar kehidupan kalian, ngurus-ngurus masjid. Dan jangan lupa, bagaimana satu contoh untuk memakmurkan masjid adalah dengan sholat berjamaah. Siapa laki-laki yang tadi sholat berjamaah di masjid waktu subuh? Ayo, ya, coba kita lihat, yang muadzin siapa? Yang azan siapa? Yang imam siapa? Yang soft pertama siapa? Kemana anak-anak mudanya? Nah ini bahaya teman-teman ya.
Itu. Saya lanjut saja karena waktu sudah agak malam, saya cepatkan saja. Tuh, ikutin kalimat Mas Bayu. Perjalanan ke masjid itu, ulangi yang kompak. Perjalanan ke masjid itu bukanlah perjalanan kaki, melainkan perjalanan hati. Sejauh apapun masjidnya, kalau hatinya dekat dengan masjid, pasti akan sampai. Begitupun sebaliknya. Sedekat apapun masjidnya, kalau hatinya jauh dengan masjid, pasti tak akan sampai. Maka PR terbesar kita saat ini teman-teman adalah mentautkan hati kita dengan karena perjalanan terberat itu adalah perjalanan ke masjid. Nah, perjalanan ke masjid. Nah, ikutin lagi kalimatnya. Ke masjid itu sampai tua. Bukan nunggu tua baru sampai ke masjid. Ke masjid itu sampai mati. Bukan nunggu mati baru sampai ke masjid. Mas, saya mau tanya ke kalian. Mau berangkat ke masjid pakai kaki sendiri atau berangkat ke masjid digotong pakai keranda sama orang lain? Apa? Berangkat pakai kaki sendiri? Siap? Oke, Pak Takmir dikunci jawabannya. Berarti besok subuhnya ramai seperti ini. Oh, adem. Iya. Jangan merasa gini, anak muda saat ini mengatakan, seklah anak muda isi enom, seklah laya-laya dulu, santailah, main-main dulu. Enggak, ingat, yang namanya kematian bukan nomor urut, melainkan nomor cabut. Orang kaya, orang miskin, raja-raja, rakyat biasa, Pak Takmir. Kita semua akan mati. Kullu nafsin dha'iqatul. Maka jangan merasa anak muda, bentar dululah aku masih panjang umurku. Nunggu aku tobat dulu. Pertanyaannya, sebelum kita tobat bisa jadi kita yang dipanggil duluan oleh Allah. Maka tobat, segeralah bertaubat mumpung masih diberi kesehatan, mumpung masih diberi nafas oleh Allah Subhanahu. Jangan nunggu, bentar dulu Mas, nunggu saya tobat. Tobatnya kapan? Kapan-kapan. Hati-hati. Ya. Nah, musibah terbesar itu sahabatku bukan kehilangan sandal di masjid. Pernah kehilangan sandal di masjid? Ya. Tapi musibah terbesar itu adalah ketika sandal kita tidak pernah kelihatan di masjid. Kelihatannya di masjid cuma setahun 2 kali. Idul Fitri sama Idul Iku pun telat. Jangan sampai ke masjid hanya sepekan sekali. Itu pun sholat. Itu pun turu sholatnya. Itu pun tidur ketika sholat Jumat. Maka hati-hati teman-teman. Ya, maka musibah terbesar itu ketika seorang pria sandalnya nggak pernah kelihatan di masjid. Maka wanita, kalau kau melihat bagaimana mau mencari seorang suami, bagaimana lihat sholat subuhnya gimana. Ya, kalau sholat subuhnya masih keteteran, bagaimana mau bangun keluarga. Itu, ya. Nah ini, masa muda adalah waktu di mana masa muda-mudi banyak lalainya. Asyik bermain sendiri, ya, dengan dunianya hingga lupa tugasnya apa. Dari mulai salah prioritas, salah pergaulan, bahkan sampai salah menentukan pilihan. Padahal hisab yang paling mengerikan adalahnya hisab masa muda. Teman-teman, ini closing teman-teman. Coba perhatikan teman-teman. Dengan usia kita segini, dengan kehebatan kita saat ini, jangan sampai engkau lupakan yang namanya kedua orang. Saya tanya kepada ini serius. Kita bicara orang tua ya. Ini serius. Siapa di sini yang sudah tidak punya bapak? Oke. Siapa di sini yang sudah tidak punya ibu? Ada? Oke. Ini video terakhir. Mas Bayu mau sampaikan ke teman-teman semua. Mas Bayu pernah podcast bareng dengan seseorang, mungkin teman-teman kenal di sini ya. Dia orang Panjatan. Dia tunanetra sejak usia 2 bulan.
Sejak bayi dia tunanetra, karena demam tinggi, akhirnya mengakibatkan matanya buta. Bisa saya lihatkan videonya? Boleh? Tuh ya. Jangan berharap hidupmu mulia kalau engkau tak menghargai mereka. Siapa mereka? Kedua orang tua. Wallahi temanku, ya perhatikan baik-baik kalimat saya. Kalian boleh berbohong di luar sana. Kalian boleh berpacaran di luar sana. Tapi ingat, ada orang tua kalian yang teralirkan dosa jarinya buat kalian semua. Bapak ibu kalian yang mendoakan kalian setiap malam, ya Allah, anakku jadikanlah anak yang berprestasi, jadikan anakku anak yang soleh. Tapi engkau alirkan dosa jariah setiap hari kepada bapak ibu, hati-hati. Ini serius teman-temanku. Ya, ini videonya. Yuk, Mas. Terus Mas bilang nih, ini kan dari kecil nih, kita bisa melihat ya. Terus kalau misalnya Allah berikan sebuah kemustahilan yang itu bisa membuat Mas Gilang bisa melihat, kira-kira apa yang pengen Mas Gilang melihat pertama? Kalau Allah tidak memberikan sebuah penglihatan ya kita ya saya lihat ininya kedua orang tua saya dulu, masya Allah. Saya dengan beliau yang melahirkan, beliau yang Mas Gilang sampai 35 tahunan ini ya. Ya, selama ini kan saya melihat beliau dengan meraba wajahnya, dari pipinya yang imut, wajahnya. Jadi apa itu juga dengan ibu ya, untuk melihat wajahnya ibu itu dengan meraba-meraba ya. Insya Allah luar biasa, masih 2 bulan. Tuh. Cik. Saya tanya kepada Mas Gilang, Mas, engkau tunanetra, kalau diberikan sebuah keajaiban oleh Allah, apa yang pengen engkau lakukan pertama? Saya pengen melihat kedua orang tua saya. Mas, kalian, Mbak, kalian yang ada di sini, semua matanya sehat semua? Oke, sehat semua? Saya tanya lagi, Mas Gilang, kamu selama ini terus gimana lihat wajah ibumu? Apa kata dia? Ini serius. Apa kata dia? Saya selama ini melihat wajah ibu saya, melihat wajah bapak saya dengan apa? Dengan meraba-raba wajah yang imut-imut. Tangan kita masih sehat? Sudahkah hari ini ataukah hari-hari kemarin kita aluskan tangan kita ini ke orang tua kita bilang, ya Allah, ini pipi orang tuaku semakin keriput, semakin tua, bentar lagi beliau meninggal dunia. Pernah nggak mata kita nih, ya, yang sering katanya melihat pacar kita cantik, pacar kita ganteng, pernah nggak sedikit introspeksi melihat orang tua kita, ya Allah, ini orang tua yang membesarkan aku selama ini? Pernah terlintas seperti itu? Wallahi sahabatku, gak akan berkah hidup kita ketika kita tidak menghormati kedua orang tua kita. Maka selalu saya sampaikan dimanapun, ayo teman-teman sahabatku, jangan sampai orang tua kita alirkan dosa-dosa jariah kepada orang tua kita. Maka malam hari ini saya ingin ngajak teman-teman semua untuk bermuhasabah. Kita ingat dosa-dosa kita ingat kembali kepada Allah, kembali kepada Rasul, kembali mengingat-ingat tentang orang tua kita. Siap? Bisa? Bisa tundukkan pandangan sejenak teman-teman. Saya mau ngobrol kepada teman-teman semua, saya mau sharing kepada teman-teman semua. Kita tundukkan pandangan kita berharap kepada Allah, semoga Allah ampuni dosa-dosa kita semua pada malam hari ini. Sahabatku, saya mau sharing sedikit kepada teman-teman semua. Di dalam kehidupan kita yang penuh fana ini, di dalam kehidupan kita yang kadang sedih, yang kadang gembira, yang kadang baik, yang kadang rasanya kita buruk, ada satu zat dalam kehidupan kita itu yang gak pernah pergi dari kehidupan kita. Ketika kita sedang jatuh-jatuhnya sebagai manusia, ketika sedang jatuh-jatuhnya dalam kehidupan, zat ini gak pernah berkata, aku menjauh darimu. Zat ini gak pernah pergi dari jiwa kita. Zat ini gak pernah pergi dari raga kita. Zat ini yang senantiasa menemani kita, menjaga kita, dan memberkahi kehidupan kita. Siapa zat itu? Ya sahabatku, Tuhan kita, Rabb kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betapa indahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika kita masih bermaksiat, ketika kita masih berbohong, Allah masih memberikan kita kesehatan.
Ketika kita merasa sedang jatuhnya dalam kehidupan, Allah berkata kepada kita, la tahzan hambaku, jangan bersedih hambaku, aku ini ada. La tahzan, innallaha ma'ana, aku ini bersamamu hambaku. Sedang bermaksiat, sedang berpegangan tangan yang dengan bukan mahram, hati kita bergejolak, pengen putus, kadang pengen juga melanjutkan hubungan ini, tapi kita tahu ini nggak baik. Tapi Allah nggak pernah jauh daripada kita. Hambaku, sini. Sahabatku, saya mau cerita lagi. Ada satu sosok yang sangat spesial dalam kehidupan kita, yang di akhir hayat beliau berkata, ya ummati, ya ummati, ya ummati, sebanyak 3 kali. Di akhir hayat beliau, mau beliau meninggal dunia, beliau sampai masih memikirkan umatnya. Siapa umatnya? Ya, yes, kita semua yang ada di sini. Yang rela dicaci, rela dimaki, rela dilempari kotoran, tapi nggak pernah marah kalau individunya diserang. Tapi sekali agama Islam diserang, beliau memerah wajahnya, beliau geram, siapa yang mulai berani menghina agamaku? Siapa beliau? Baginda Rasulullah Muhammad SAW, sahabat. Yang dalam sholat kita, di dalam doa kita, di dalam majelis ilmu kita, kita selalu minta kepada beliau, minta syafaatmu ya Rasulullah. Saking spesialnya sosok ini, Allah dan para malaikat ikut bersolawat kepadanya. Bagaimana kabar kita sebagai umatnya Rasulullah, sahabatku? Sebagai anak muda yang katanya pengen mendapatkan syafaat, yang katanya pengen dilancarkan besok di akhirat, tapi kita nggak pernah menjalankan sunnah-sunnahnya. Wallahi, nggak akan berkah hidup kita. Sahabatku, saya mau cerita lagi. Ada satu sosok yang sangat spesial dalam kehidupan kita, yang rela mati-matian dalam kehidupannya. 9 bulan 10 hari, rela dibelah perutnya, rela mengorbankan jiwa raganya, bahkan sampai nyawanya untuk bisa melahirkan kita. Siapa beliau? Yang di sepertiga malam beliau berdoa kepada Allah, ya Rob, Robbi habli minas solihin. Ya Allah, jadikanlah anak menjadi anak yang soleh. Tapi di siang harinya engkau tularkan, engkau kirimkan dosa jariah kepada sosok ini. Dulu sosok ini waktu kita kecil, kita diajari berbicara. Tapi setelah kita dewasa, kita nggak mau berbicara dengan dia. Ketika waktu kecil, kita diajari berjalan dengan beliau. Tapi ketika kita sudah dewasa, kita nggak mau berjalan dengan beliau. Siapa sosok ini? Ya, ibu kita, mama kita, bunda kita yang ada di rumah. Yang sudah meninggal ibunya, kita doakan bersama-sama. Semoga ditempatkan terbaik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang masih ada, yang masih punya ibu, wallahi, datangi ibunya, minta restu, minta doa terbaik kepada ibunya. Senakal-nakal apapun kalian, sebejat-bejatnya apa kalian, wallahi masih ada seorang ibu yang senantiasa mendoakan kalian. Ada satu sosok lagi yang sangat spesial, sahabatku, yang rela pundaknya terbakar matahari, yang rela jari jemarinya lecet karena bekerja, yang rela harga dirinya dijatuhkan demi membayar utang, demi membiayai utang, dan demi membiayai keluarganya. Yang ketika di meja makan, anaknya lapar, dia juga lapar. Dia bilang, makanlah anakku, aku masih kenyang. Sampai berbohong kepada anaknya, biar anaknya bisa makan. Siapa beliau? Ya, bapak kita, ayahanda kita yang ada di rumah. Kalau kalian masih punya bapak, tolong sampai rumah, pulang rumah, salim, minta restu, minta doa terbaik kepada bapak kalian. Yang sudah nggak punya bapak, tolong doakan dia, semoga diberikan tempat terbaik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahi, sepintar apapun kalian, seintelektual apapun kalian, kalau kalian tidak berbakti kepada orang tua kalian, nggak akan bisa. Ya, maka pesan dari Mas Bayu, jangan sampai engkau tularkan dosa jariah kepada orang tuamu yang senantiasa mengorbankan jiwa raganya untuk dirimu.
Ada satu sosok lagi yang sangat spesial, sahabatku. Yang kelak di akhirat kalian akan saling tarik-menarik dalam nerakanya Allah ataupun tarik-menarik ke dalam surganya Allah. Sosok ini yang akan nanti bersahabat kepada kalian, bersahabat dalam kemaksatan, dalam ketaatan kepada Allah. Siapa itu? Yes. Tengok teman kiri kalian yang ada di kiri dan kanan kalian. Silakan dirangkul teman kalian. Dirangkul. Dirangkul teman kalian. Bro. Sis, terima kasih. Ya, rangkulan. Terima kasih bro, udah ngingetin aku. Kalau aku salah, tolong aku diingetin ya, dilancarkan ya. Mudahkanlah urusanku ya, temanku. Kalau aku salah, tolong aku ditegur. Kalau aku baik, tolong aku diteruskan, teman-teman. Ya. Maka temanku, Mas Bayu datang ke sini bukan karena kepentingan pribadi. Mas Bayu nggak ada kepentingan pribadi. Mas Bayu nggak ada kepentingan dengan makhluk. Mas Bayu datang ke sini kepentingannya karena Allah Subhanahu Wa Taala. Kalaulah ada manusia yang paling bahagia, maka saya di sini yang paling bahagia bertemu dengan teman-teman semua. Maka saya doakan kalian semua akan menjadi orang yang sukses untuk kedepannya. Beri tepuk tangan dulu dong buat kalian semua. Itu ya teman-teman dari saya. Jadi pada intinya, yuk bersama-sama kita ini menjadi anak muda yang terbaik dengan cara kembali ke masjid. Dan jangan lupa setiap prestasi kita, setiap aktivitas kita, jangan sampai engkau memalingkan kedua orang tua kalian. Setiap aktivitas minta doa restu orang tua. Mas Bayu sampai detik ini ketika mau ngisi dimanapun, ketika mau aktivitas apapun, selalu laporan kepada Bapak Ibu. Bapak Ibu, ini kegiatan saya, tolong minta doa saya. Allah mudahkan urusan kita semua. Amin ya rabbal alamin. Maka saya ingin ngajak teman-teman untuk berdoa sejenak, boleh? Boleh? Bapak izin kita berdoa sejenak nih sebelum kita tutup. Yuk kita angkat kedua tangan kita yang penuh dosa ini, kita tundukkan pandangan kita yang berlumuran dosa juga. Semoga senantiasa apa yang kita niatkan pada malam hari ini senantiasa Allah catat sebagai amal soleh, mengalir pahalanya untuk kedua orang tua kita, dan semoga bisa menjadi wasilah penebus dosa-dosa kita di masa lampau. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdina siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahi 'ala ni'matil iman. Alhamdulillahi 'ala ni'matil Islam. Alhamdulillahi 'ala ni'matil hidayah. Alhamdulillahi 'ala ni'matil inayah. Alhamdulillahi 'ala ni'matil Qur'an. Alhamdulillahi 'ala ni'matil hijrah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afi namahu wa yukafiru maziddah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما.
ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم رب هب لي من الصالحين رب هب لي من الصالحين رب هب لي من الصالحين رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. Ya, baik. Sebelum kita mengakhiri pengajian malam hari ini, ada sedikit persembahan spesial buat teman-teman semua. Ini live edit dari tim media. Semoga terhibur dan termotivasi untuk terus berangkat ngaji ya teman-teman. Siapa tuh? Siapa tuh? Dewasanya digunakan untuk pada umur semua. Pada intinya, Mas Bayu ngajak teman-teman semua, ini loh, ternyata kalau kita nongkrong di masjid, kalau kita duduknya di masjid, ternyata nggak boring-boring banget tuh, ternyata nggak sekolot-kolot orang yang katakan, alah ngopening masjid, betul? Kita buktikan malam hari ini, oh ternyata nongkrong di masjid itu asyik tuh. Ternyata kalau kita dekat-dekat dengan masjid itu ternyata ayem adem loh, betul? Nah, itu yang pengen Mas Bayu sampaikan ke teman-teman semua, ya. Maka teman-teman semua, sekali lagi saya katakan, Mas Bayu berangkat ke sini bukan karena untuk kepentingan pribadi, bukan untuk membesarkan nama Mas Bayu pribadi, tapi bersama-sama kita di sini mencari dan menggapai ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetap terus dukung Pak Lurah, tetap terus dukung Pak Babin Kaptipmas, tetap terus dukung Pak Babinsa dan juga Bapak Tamir dan para tokoh masyarakat yang ada di sini. Karena kita butuh mereka semua untuk bersama-sama rengkulan, sengkuyungan bareng untuk guyup bersama. Siap? Tepuk tangan lagi yang spesial buat kalian semua. Masya Allah. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Mohon doanya, semoga saya, keluarga, dan beserta tim senantiasa Allah berikan kesehatan. Nanti setelah ini saya pamit mohon undur diri karena besok ngisi di Gunung Kidul di daerah Semen ya. Agak jauh perjalanannya. Ya seperti itu. Tapi demi kalian semua, insya Allah demi bapak-bapak semua di sini, kami sempatkan untuk hadir di sini. Demikian, barakallahu fikum, jazakumullah khairan katsiran, berkah selalu, wabila taufiq wal hidayah, wa ridha wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.